Saya mau jelaskan gimana lagi ya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menggelar debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat di Hotel Swiss Bell Inn, Singkawang, Selasa 5 November 2024. Tema khusus debat publik kedua ini adalah pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, serta menyelesaikan persoalan daerah. Adapun peserta debat, pasangan calon, peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari 3 pasangan calon yaitu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, yaitu pasangan Sutarmiji dan Didi Haryono. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2, yaitu pasangan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan. Dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat nomor urut 3, yaitu pasangan Muda Mahendrawan dan Jakius Senior. Pada sesi penyampaian visi dan misi, pada debat publik kedua ini, dimulai dengan pasangan calon nomor urut 3, yaitu pasangan Muda Mahendrawan dan Jakius Senior. Pasangan Muda Mahendrawan dan Jakius Senior dalam sesi ini menyampaikan visinya, yaitu terwujudnya masyarakat Kalbar menanjak bahagia. Sedangkan misinya antara lain, meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang didukung pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Dalam kesempatan penyampaian visi dan misi tersebut, pasangan Muda Mahendrawan dan Jakius Senior menyampaikan kritiknya terhadap pasangan calon lain, petahana, yang dianggap tidak memanfaatkan anggaran. Tentunya, dana dan anggaran yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang selama 5 tahun terakhir ini telah banyak tertunda pembangunan infrastruktur yang seharusnya sudah banyak tuntas di seluruh penjuru Kalimantan Barat ini. 1,9 triliun kami hitung selama 5 tahun, sisa lebih anggaran itu tidak tergunakan. Ini telah menghilangkan waktu dan peluang yang baik untuk Kalbar hari ini dan ke depan. Penyampaian visi dan misi selanjutnya, pada debat kedua ini, oleh pasangan calon nomor urut 1, yaitu pasangan Sutarmiji dan Didi Haryono. Pasangan ini menyampaikan visinya, yaitu tuntasnya pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Kalbar maju, sejahtera dan berkelanjutan. Kemudian disampaikan misinya antara lain memperkuat pondasi transformasi sosial, yaitu dengan meningkatkan pembangunan kesehatan, pendidikan berkualitas yang merata dan perlindungan sosial yang adaptif, dan lainnya. Dalam kesempatan itu, ia juga merespon pemanfaatan anggaran dalam pembangunan jalan. Menurutnya pembangunan infrastruktur tidak semata-mata soal jalan. Yaitu bicara tentang infrastruktur, kita tidak hanya bicara tentang jalan. Kita bicara bagaimana menuntaskan kebutuhan dasar tentang kesehatan, pendidikan. Itu jauh lebih penting karena kita butuh untuk mengejar sumber daya manusia yang bagus. Kemudian bicara jalan, kita harus pilih. Kalbar ini punya 1.534 jalan provinsi. Nah, waktu kita mulai kemarin itu hanya 50% lebih kondisi jalan tidak mantap. Artinya rusak parah. Kita harus pilih mana yang prioritas, mana yang lebih dibutuhkan masyarakat. Tidak bisa kita selesaikan secara keseluruhan. Sehingga ya 5 tahun saya memimpin, progres untuk pembangunan jalan itu sudah mencapai kalau sekarang ini lebih dari 79%. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, yaitu pasangan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan, dalam penyampaian visi dan misi mendapatkan giliran terakhir. Pasangan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan menyampaikan visinya, mewujudkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Kalbar yang adil dan berkelanjutan, serta mewujudkan pembangunan dari desa ke kota.
Pasangan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan akan menyelesaikan pembangunan jalan yang belum mantap sebesar 38,5% secara bertahap. Pasangan ini akan menjadikan desa gelap gulita sebanyak 427 desa yang terdapat di Desa Maju, bahkan di Desa Mandiri akan kami buat terang benderang. Akan mengaktifkan kembali unit pengelola teknis yang telah dibubarkan namun strategis untuk melayani masyarakat, seperti unit pengelola teknis, jalan dan jembatan. Unit pengelola teknis Taman Budaya juga akan dihidupkan kembali agar bisa memberikan ruang bagi pekerja seni dan budaya, serta generasi muda untuk berekspresi. Juga, unit pengelola teknis penyakit menular agar bisa langsung cepat melayani pasien yang cukup besar jumlahnya, akan kami hidupkan kembali. Selain itu, pihaknya juga akan menjaga sumber daya alam yang berkelanjutan dengan menetapkan kawasan konservasi tinggi serta menyediakan air bersih bagi masyarakat Kalbar melalui sistem penyediaan air bersih umum regional. Selain dari itu, pasangan ini akan menaikkan kelas bandara yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Bandara Supadio dari internasional turun kelas menjadi domestik, kita akan upayakan menjadi internasional kembali. Kemudian kita sudah memiliki beberapa bandara, Sintang, Singkawang, Kapuas Hulu, melalui Sintang kita dorong untuk ada penerbangan dari Sintang ke Jakarta, Jogja, bahkan Surabaya. Pada sesi penyampaian visi dan misi tersebut, dimanfaatkan oleh hal pasangan calon untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya konseptual abstraktif. Sebagian juga berupa konseptual operatif. Namun cukup banyak pula dalam debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat ini dari pasangan calon. Menyampaikan program strategisnya secara konkret, di mana program strategisnya disertai bentuk pekerjaan, cakupan wilayah dan waktu, serta target kualitas dan kuantitasnya. Pada sesi tanya-jawab antara pasangan calon, terdapat situasi di mana pasangan calon yang dianggap sebagai pasangan petahana dipertanyakan kinerjanya semasa yang bersangkutan menjabat. Kedua pasangan calon, selain yang dianggap pasangan petahana, satu suara mengarahkan pertanyaan yang sifatnya mempertanyakan kinerja petahana. Terasa pasangan petahana ini seperti sedang dikeroyok. Situasi ini terjadi ketika pasangan calon mempertanyakan kinerja pasangan calon terkait sisa lebih anggaran. Yang kedua, kebijakan yang bersangkutan terkait penghapusan unit pemeliharaan jalan dan jembatan, serta beberapa unit pelaksana teknis lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah, apalagi kepala daerah, itu menerima amanah untuk percepatan. Kita ini mengejar apa yang menjadi masalah, kita cari solusi. Dan ramuannya harus cepat. Kita diberi kewenangan mengelola anggaran. Kalau sampai sisa lebih anggaran, itu namanya ada kerja-kerja yang tidak bisa tercapai. Dan tentu sisa lebih anggaran tiap tahun, misalnya tahun ini 364 miliar 2019. Itu berarti 364 miliar terbiarkan hal-hal yang harusnya bisa dikerjakan. Tahun depannya misalnya 577 miliar menurut data 2020, maka itu juga terbiarkan 2020. Tahun berikutnya 2021 313 boleh terbiarkan. Tahun berikutnya 391 terbiarkan. Itu artinya bukan akumulasi, tapi setiap tahun ada yang terbiarkan, yang akhirnya terbiarkan percepatan. Saya mau jelaskan gimana lagi ya. Jadi begini, setiap tahun itu ada silpa biasanya, atau minus. Ya. Nah, kalau ada silpa, kita lihat dulu, ini apakah karena belanja tidak dilaksanakan atau gagal, atau over target dari pendapatan. Provinsi itu setiap tahun ketika saya jadi gubernur selalu masuk dalam ranking 4 terbaik dalam belanja. Artinya ketika ada silpa itu karena over target pendapatan.
sejak Bapak menjadi gubernur, ya, itu banyak UPT yang Bapak hapuskan. Ya. Salah satu UPT itu UPJJ, Unit Penerangan Jalan dan Jembatan. Sehingga dengan Bapak hapuskan ini, ya, jalan dan jembatan setelah dibangun tidak ada pemeliharaan, maka jalan rusak. Yang kedua, unit Taman Budaya. Pekerja seni dan budaya itu tidak bisa lagi berkreasi. Ketika saya masuk jadi gubernur dan beliau jadi wakil saya, ada 5 UPJJ kalau nggak salah, 5 atau 6. Inefisiensi. Setiap tahun dianggarkan lebih dari 60-70 miliar dana di UPJJ, tapi jalan tetap rusak banyak. Alat berat disewakan dengan perkebunan, datanya ada. Ketika kita mau memperbaiki jalan rusak, alat berat kita itu just disewakan ke perkebunan, kita nyewa lagi kepada mereka. Saya hanya menyelamatkan mereka dari masalah-masalah hukum. Harus dihapuskan, kemudian kita di PU itu ada unit untuk pemeliharaan jalan. Ya, kita mau mana? Efisiensi, kita butuh anggaran-anggaran sehingga pada waktu itu kita hapus UPJJ, kita satukan dengan Kabid Bina Marga. Tapi nomenklatur untuk pemeliharaan jalan tetap ada. Bahkan capaiannya bisa mencapai lebih dari 20 sampai 30% malah sampai tahun 2024. Artinya apa? Bayangkan 5 tahun dalam kondisi COVID kita bisa menambah jalan mantap hampir 30%. Itu impossible tanpa perencanaan yang baik. Nah, masalah UPT Taman Budaya, Bapak pelajari lagi. Kenapa dihapus ya? Kemudian kenapa kita kembangkan ke tempat lain gitu ya, di unit-unit lain. Bukan menghilangkan layanan, tidak, tapi disatukan karena ada ada penggabungan kementerian-kementerian pada waktu itu. Demikian ulasan terhadap debat publik kedua, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Pilkada 2024 ini. Bila berkenan, dapat memberikan penilaian sejauh mana kualitas pasangan calon ini. Penilaian, komentar, opini, saran maupun masukan dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.